sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat fanny pack yang cantik seperti ini. Cantik banget bukan? Nah, fanny pack ini namanya Kamania Fanny Pack. Di bagian dalam kita juga ada furing, lalu ada saku kecilnya, dipercantik dengan hiasan tassel, bahkan strapnya pun senada. Cantik banget bukan? Nah, kalau sudah pada penasaran bagaimana cara membuat Kamania Fanny Pack ini, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video kreasi terbaru dari kami. Oke? Oke, untuk membuat waist bag Rajut dengan motif granny square seperti ini, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain untuk benang. Di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Saya siapkan 3 warna. Ada abu-abu muda, beige, dan ungu salem. Lalu untuk hakpen, di sini kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selanjutnya, kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini ada stitch marker untuk penanda, jarum kristik untuk menjahit atau menyatukan granny square kita nantinya. Ada meteran untuk mengukur hasil jadi project kita nantinya. Dan untuk furing, di sini saya siapkan kain furing. Di sini saya pakai kain dormil. Teman-teman bisa juga pakai kain katun maupun kain peles. Lalu di sini juga saya siapkan resleting dengan kepala resletingnya, serta jarum dan benang jahit. Di sini saya siapkan yang warna beige-nya. Kita siapkan yang senada ya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Dari alat dan bahan tersebut, di sini untuk menjadikannya sebuah fanny pack, kita butuh membuat granny square-nya sebanyak 4 buah dengan pola yang sama persis. Cara membuat granny square ini teman-teman bisa cek di link berikut ini ya, atau bisa juga lihat di description box. Lalu kita juga membutuhkan strap granny square seperti ini, lengkap dengan pengait dan ring D-nya. Oke, jadi di sini kita buatnya warna senada ya. Untuk strapnya, teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini, atau cek juga di description box. Akan saya sertakan. Selanjutnya, kita akan menyusun granny square ini menjadi fanny pack. Untuk penataan granny square-nya sebagai berikut. Pertama, ini akan menjadi tengah sisi depan. Lalu yang satu lagi akan menjadi bagian tengah sisi belakang. Seperti ini ya. Lalu yang satu akan menjadi sisi kanan. Kita lipat seperti ini dan letakkan di sini. Jadi nanti bagian ini akan kita satukan dengan sisi depan, sedangkan
yang bagian ini akan kita satukan dengan sisi belakang seperti ini. Oke, lalu yang satunya lagi akan menjadi sisi kiri. Kita lipat bentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti ini bentuk penataannya. Sebelum menyatukan keempat granny square ini, kita pilih dulu satu granny square. Kita akan tambahkan satu round pola lagi. Kita mulai dari sisi sudut yang ada 4 SC di sini. 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari SC yang pertama. Kaitkan benang, kita buat satu rantai dulu, kaitkan benang ke hakpen dan kita buat satu tusuk HDC, 3 serat jadikan 1. Lalu kita buat satu rantai. Selanjutnya di SC yang kedua bagian sudut kita buat satu HDC lagi, lalu kita buat 2 rantai. Di SC yang ketiga bagian sudut kita buat satu HDC, lalu satu rantai. Dan di SC yang keempat kita buat satu HDC lagi. Oke, seperti ini untuk bagian sudutnya. Selanjutnya untuk bagian sisi kita buat satu rantai, skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat HDC, satu rantai lagi, skip satu lubang, di lubang berikutnya satu HDC. Kita lanjutkan terus hingga bertemu 4 SC bagian sudut yang satunya. Setelah membuat satu rantai dan skip satu lubang, kita bertemu dengan 4 SC bagian sudut yang kedua. Kita ulangi pola yang sama untuk bagian sudut. 1 HDC di SC pertama, lalu satu rantai, 1 HDC lagi di SC yang kedua, lalu 2 rantai, 1 HDC lagi di SC yang ketiga, 1 rantai, dan 1 HDC di SC yang keempat. Lalu kita buat satu rantai, skip satu lubang, kita buat HDC di sebelahnya. Kita lakukan pola yang sama satu putaran ya. Nah, ini hasil jadinya setelah satu putaran. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch di stitch pertama kita. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita ambil granny square yang kedua.
Kita akan tambahkan satu round pola lagi sekaligus langsung menyatukan ke granny square yang pertama. Kita mulai dari bagian sudut lagi. 1, 2, 3, 4. Kita buat satu HDC, satu rantai, lalu satu HDC lagi di lubang berikutnya, satu rantai. Kita menuju sudut granny yang pertama. Kita lakukan slip stitch. Jadi kita masuk dari bagian belakang ya. Ambil benang, slip. Lalu kita buat satu rantai lagi. HDC. Sekarang di SC ketiga bagian sudut. Berarti ini sejajar dengan sini ya. Sekarang HDC yang ini. Selanjutnya kita buat slip di ruang satu rantai. Ambil slip. Kita skip satu lubang. Di lubang berikutnya kita buat HDC. Kita luruskan seperti ini. HDC bertemu HDC dan satu rantai bertemu dengan slip stitch. Selanjutnya kita buat slip stitch di ruang satu rantai, skip satu lubang, di lubang berikutnya HDC lagi. Sejajar dengan HDC yang ini, bertemu dengan ruang satu rantai lagi, kita buat slip. Skip satu lubang, HDC di lubang berikutnya. Sejajar dengan HDC yang ini, bertemu dengan ruang satu rantai, kita buat slip, masukkan hakpen dari belakang. Skip satu lubang lagi. Di lubang berikutnya buat HDC. Nah, di sini saya bertemu dengan 4 SC bagian sudut lagi. Kita buat HDC dulu di SC yang pertama. Slip stitch pada ruang satu rantai. Oke. Di lubang SC kedua kita buat satu HDC lagi, lalu kita buat satu rantai, selip ke ruang dua rantai yang ada di sudut ini. Lalu kita tambahkan satu rantai lagi, kita buat HDC di SC yang ketiga. Kita buat satu rantai HDC di SC yang keempat. Nah, seperti ini hasil jadi penyatuannya. Kita akan lanjutkan
granny square yang ini. Granny square kedua ini ya. Kita buat satu rantai. Skip satu lubang HDC. Satu rantai, skip satu lubang HDC. Kita lakukan pola yang sama seperti waktu mengitari granny square yang pertama ini. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk granny square yang kedua. Kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Selanjutnya kita akan menyatukan granny square yang ketiga. Untuk ini tadi posisinya kan seperti ini. Berarti sekarang kita akan menyatukan bagian ini dan bagian ini. Saya akan mulai dari sudut yang ini. Kita cari SC sudut ya. Satu rantai dulu untuk mengunci. Satu HDC. Satu rantai di lubang berikutnya, satu HDC, lalu kita buat satu rantai dan langsung kaitkan ke ruang dua rantai sudut yang ada di sini. Selip, kita buat satu rantai lagi, HDC di SC ketiga bagian sudut. Nah, lalu kita selip di ruang satu rantai dan HDC di SC yang keempat di bagian sudut. Sejajar dengan HDC yang ini, bertemu ruang satu rantai, kita buat selip. Skip satu lubang, di lubang berikutnya HDC lagi. Sejajar dengan HDC yang ini, di ruang satu rantai kita buat selip. Kita buat satu round terakhir, sekaligus menyatukan ke granny square-nya. Nah, posisi kita sudah di pertigaan sekarang ini ya. Menyatukan 3 granny square. Setelah selip, kita buat HDC di SC kedua bagian sudut, lalu satu rantai. Kita buat slip stitch-nya di sini. Oke. Jadi di ruang selip, waktu menyatukan 2 granny square sebelumnya. Selip. Satu rantai, HDC lagi di lubang berikutnya, slip, skip satu lubang, HDC. Jadi untuk di bagian pertigaan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan menyatukan
bagian ini. Oke, ini dia hasil jadinya setelah 3 granny square terpasang. Kita akan lanjut mengerjakan granny square yang keempat di sini. Kita akan sambungkan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini dia hasil jadinya setelah keempat granny square terpasang. Nah, di sini nanti ruang untuk honey pack-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian atas. Kita bisa mulai dari bagian ujung. Di sini saya menggunakan benang yang warna abu-abu. Kita masuk ke ruang 2 rantai. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Nah, kita akan buat DC keliling. Jadi saya buat dulu pengganti DC. Ini adalah stitch pertama kita. Kita pasang penanda. Selanjutnya kita buat 2 DC lagi. Nah, jadi dalam satu lubang terdapat 3 DC. Selanjutnya kita buat 1 HDC di 1 DC di masing-masing lubang. Di sini bagian HDC 1, lalu di bagian 1 rantai juga 1. Nah, di sini kita bertemu dengan pertemuan kedua granny. Jadi setelah membuat 1 DC di bagian HDC, kita buat 1 DC lagi di ruang rantai, lalu 1 DC di serat sambungan ini, lalu 1 DC lagi di ruang rantai. Kita lanjutkan bagian HDC, kita isi DC, dan ruang 1 rantai juga kita isi 1 DC. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya setelah saya membuat DC 1 putaran. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Oke, lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, setelah 1 baris DC dengan warna abu-abu muda, selanjutnya kita beralih ke warna ungu salem lagi. Kita akan buat HDC keliling. Kita bisa mulai dari sudut. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Kita pasangkan penanda dulu di stitch pertama kita. Lanjut di lubang berikutnya kita buat masing-masing 1 HDC. Nah,
ini hasil jadinya setelah saya menambahkan 1 putaran HDC dengan warna ungu salem. Terakhir, sebelum kita mengerjakan bagian atas dengan warna beige, kita buat dulu rajutan untuk tempat ring D-nya. Jadi di sini dengan benang yang warna beige, kita buat dulu 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. 1, berikutnya 2, 3, 4, 5. Dari 6 rantai kita punya 5 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik. Kita buat 5 SC bolak-balik sejumlah 9 baris. Kalau sudah selesai membuat 9 baris seperti ini, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, kalau sudah, kita buat yang seperti ini sejumlah 2 untuk bagian kiri dan kanan. Di sini saya sudah punya 2 lembar rajutan untuk ring D-nya. Selanjutnya kita akan pasangkan di bagian sini dan sini, sekaligus mengerjakan bagian atas. Oke. Nah, di sini tadi dengan warna abu-abu kita akan buat 3 DC. Lalu di atasnya ada 3 HDC. Berarti kita akan pasangkan ini di 5 stitch yang tengah yang ada di sini. Jadi di sini 3, 5. Oke. Untuk lebih mudah kita bisa pasangkan penanda. Nah, di sini saya sudah pasangkan penanda ya. Selain cara yang tadi, kita bisa juga lipat seperti ini pas tengah. Lalu kita cari 5 stitch bagian ujungnya. Kita akan mulai dari 2 stitch sebelum tanda. 1, 2. Kita buat 1 rantai, lalu 1 SC. 2. Kita sudah bertemu penanda. Kita pasangkan dulu ring D-nya. Kita lipat seperti ini. Kita masuk di stitch yang pertama. 1, 2, 3, 4. Ini. Lalu juga di sini. Dan terakhir masuk sini. Jadi kita masuk di 3 lubang ya. Kita ambil benang. Kita buat SC. Kita lakukan di lubang berikutnya. Ambil benang.
terserah, jadikan satu. Yang ketiga, empat, dan yang terakhir lima. Oke, sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita buat satu SC di masing-masing lubang. Oke, di sini kedua ring D-nya sudah terpasang. Terakhir kita bisa tambahkan 2 putaran SC lagi. Langsung tanpa slip stitch kita buat SC. Mulai dari SC yang pertama. Oke, kita pasang penanda dulu. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 3 baris SC dan bertemu dengan stitch pertama lagi. Terakhir kita bisa slip di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di belakang. Berarti kita sudah menyelesaikan badan untuk tas fanny pack kita ini. Kita akan coba ukur dapat berapa hasil jadinya. Untuk panjang bagian atas, kita dapat ukuran kurang lebih 38 cm. Lalu untuk tingginya kurang lebih kita dapat ukuran 14,5 cm. Sedangkan untuk bagian bawah kita dapat ukuran kurang lebih 12 cm. Oke, kalau badan tasnya sudah siap, sekarang kita akan mengerjakan furingnya. Untuk kebutuhan resletingnya, karena di sini tadi ukurannya dapat 38 cm. Jadi di sini kita siapkan resletingnya ukuran 40 cm. Jadi bagian kiri kanan kita lebihkan 1 cm. Seperti ini. Sedangkan untuk kain furingnya, di sini kita lipat jadi 2 seperti ini. Lalu tasnya kita jadikan mal atau ukuran. Nah, seperti ini. Untuk bagian atas dan samping kiri kanan kita lebihkan 2 cm, sedangkan untuk bagian bawah seperti ini kita lebihkan 1 cm saja. Supaya nggak gerak, kita bisa pasangkan jarum pentul untuk memudahkan nanti waktu menggunting kain furingnya.
Oke, lalu kita potong sesuai ukurannya. Nah, di sini saya sudah selesai potong kain furingnya sesuai ukuran. Saya juga sudah siapkan lembaran berbentuk persegi untuk tambahan saku di bagian dalam furing nantinya. Sekarang kita akan lipat sedikit dulu, seperti ini, di semua sisi. Lalu kita jahit. Teman-teman bisa jahit tangan, bisa juga jahit mesin. Di bagian ini juga kita lipat ke arah sisi buruk kain. Kita lipat sedikit seperti ini, kurang lebih setengah senti, dilipat 2 kali. Oke, saya akan kembali setelah selesai menjahitnya. Nah, di sini saya sudah selesai jahit bagian atas untuk furingnya dan juga masing-masing sisi untuk saku. Selanjutnya kita akan jahit sakunya di bagian dalam seperti ini. Kita jahit 3 sisi. Di sini saya sudah selesai pasangkan sakunya di salah satu sisi. Selanjutnya kita akan pasangkan resletingnya dulu di sini. Kita bagi 2 seperti ini. Nah, kita tempatkannya seperti ini ya. Ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Kita pertemukan seperti ini. Kita tata pas tengah. Lalu di sini kita bisa pasangkan jarum pentul. Nah, di sini resletingnya sudah saya posisikan di kedua sisi. Selanjutnya kita jahit dulu. Tipis dari sini. Nah, kalau resletingnya sudah dijahit seperti ini, kedua sisi, selanjutnya kita jahit tindas di sini. Jadi kita lipat seperti ini, lalu kita jahit lagi. Nah, di sini hasil jadinya setelah kita jahit tindas resletingnya. Jadi di sini kedua resleting sudah terpasang di kedua sisinya. Selanjutnya kita tinggal pasangkan kepala resletingnya. Oke, di sini kepala resletingnya sudah terpasang. Selanjutnya kita balik. Ini kan sisi yang baik ada di dalam. Kita balik supaya berada di luar. Selanjutnya kita akan jahit sisi ini. Cukup jahit 1 kali saja, kurang lebih setengah senti. Nah, kalau kedua sisi sudah terjahit seperti ini, selanjutnya kita akan potong kainnya. Kita sisakan sedikit. Dari batas jahitan. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Kalau sudah seperti ini,
Selanjutnya kita balik. Nah, sisi baiknya jadi ada di bagian dalam lagi. Di bagian sisi buruk, kita jahit tindas sisi ini. Dan juga sisi yang satunya. Pastikan sisa kain yang bagian dalam ini berada di dalam jahitan supaya tidak muncul tirasnya. Nah, di sini saya sudah selesai jahit bagian sisinya. Jadi dari sisi luar furingnya rapih seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya juga rapi. Selanjutnya kita akan pasangkan furing ini dengan jahit manual ke badan tasnya. Kita jahit menggunakan bantuan benang jahit dan jarum jahit. Jangan lupa untuk bagian sudut bagian ujung resletingnya di sini dan juga di sini kita kunci dulu dengan cara dijahit supaya kepala resletingnya tidak lepas. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan memasangkan furing ini. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai pasangkan furingnya di bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pasangkan strapnya. Untuk dijadikan fanny pack, strapnya ini teman-teman bisa buat 7 atau 9 granny square aja, biar ukurannya cukupan. Nah, selain itu untuk mempercantik kita juga bisa tambahkan hiasan tassel seperti ini. Cantik banget bukan? Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat Kamania fanny pack yang cantik banget seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat ya untuk sahabat rajut semua. Jangan lupa kalau sudah mempraktekannya, beritahu kami dengan cara tag akun sosial media kami berikut ini ya. Oke, sahabat rajut, sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you! Bye!